Salam semuanya dan selamat petang. Bertemu lagi kita di dalam ibadah online pada saat ini. Saya percaya dimanapun kita berada, saat ini berkat Tuhan, campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan luar biasa bagi kami. Mari kita siapkan hati kita pada hari ini, kita bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Walaupun keadaan kita di rumah ataupun dimanapun juga, saya percaya Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita bersatu hati di tempat ini dan dimanapun Anda berada, kita satukan hati kita. Kita tundukkan sebentar kepala kita dan kita serahkan segala sesuatunya di dalam hadirat Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih ada pada saat ini. Kami bisa masih merasakan anugerah-Mu yang begitu besar dan kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Walaupun kami tidak dapat bertatap muka Tuhan, tetapi saat kami tundukkan kepala kami, saat kami tutup mata kami, kami satukan hati kami Tuhan, untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin merasakan Tuhan, jamahan-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Kami juga rindu Tuhan merasakan lawatan-Mu, meskipun kami tidak datang Tuhan Yesus ke rumah-Mu. Tetapi kami tahu, rumah-Mu yang ada di dalam hidup kami Tuhan, senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Setiap kami Tuhan, masih bisa berdiri, masih bisa bernafas, dan masih bisa menikmati anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami tahu, ini adalah anugerah-Mu yang begitu besar, yang kami dapat secara cuma-cuma Tuhan. Bapa, Allah Roh Kudus, kami mengundang Engkau hadir di hati kami masing-masing Tuhan. Baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu hadir. Kami ingin bawa segala permasalahan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami ingin membawa segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami letakkan segala beban hidup kami, masalah kami, sakit penyakit kami, dosa-dosa dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami ingin datang di hadapan-Mu. Kami ingin bersatu hati dan bersujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk membawa Tuhan bangsa kami, kota kami Tuhan Yesus, bahkan bumi kami Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, bukakan telinga-Mu Tuhan bagi setiap doa dan pergumulan kami. Kami angkat pujian kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami bersujud Tuhan di kaki-Mu, merendahkan diri Tuhan, agar Engkau melawat kami Bapa dan memulihkan kami, hati kami, pribadi kami Tuhan. Haleluya. Kami sujud di kaki-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih. Rendahkan diri kami Tuhan. Rendahkan diri kami bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih, biar belas Bapa yang bertambah nyata.
Sinari dengan terang kasih-Mu, dengan doa kami. Bersama-sama kami sujud di kaki. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biarlah belas kasihan-Mu, biar belas kasih-Mu Bapa Kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampuni kami, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengan doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengan doa kami. Ampunilah, Selamatkanlah kota kami Tuhan, selamatkanlah, pulihkan kami semua Bapa. kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, mari kita bersyafaat bagi kota kami. Ampunilah, inilah syafaat kami Tuhan. Selamatkanlah,
di dalam setiap hidup kami Bapa. Haleluya. Terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semuanya mampu Kau lakukan bagi kami Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, tak terbatas kuasa-Mu Bapa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
aku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat menyata, ya Rabbana sih. Kami yakin percaya, Kami tahu Tuhan, kami tahu Bapa, keadaan tidak memudahkan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, bumi tidak sedang baik-baik saja. Kami tahu Tuhan, semuanya ada yang serba tidak kena. Kami tahu semuanya kami Tuhan, tidak sedang baik-baik saja. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada suatu rancangan yang indah bagi kami semua. Engkaulah Tuhan Yesus yang akan memulihkan kami. Engkau akan yang senantiasa membuat kami bersyukur di dalam segala keadaan kami Tuhan. Engkau mengerti apapun yang kami perlukan Bapa. Meskipun segala sesuatunya tidak sedang baik-baik saja Tuhan. Meskipun di depan kami Tuhan tidak sedang ada jalan yang terbuka. Tetapi saat semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan, Engkau ada Tuhan. Di dalam segala kelemahan kami, kekurangan kami Tuhan, disitulah kuasa-Mu bekerja Tuhan. Apapun yang kami rasakan pada saat ini Tuhan, kami tahu Engkau mengerti Bapa, Engkau peduli akan kami Tuhan. Haleluya. Kadang kita merasa tiada jalan terbuka. Tak ada jalan terbuka. Terima kasih. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Kau tidak pernah berdusta Tuhan. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyatanya. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka.
waktu. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhanku tidak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janji. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, oh dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Lagu peduli, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Mengerti, oh Allahku peduli persoalan yang sedang terjadi. Allahku peduli, dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat, sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat, sampai mukjizat menjadi nyata. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami telah bermazmur. Haleluya. Amin.
Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat petang. Sekali lagi kita dapat berjumpa kembali di dalam Zoom online. Dan kita percaya bahwa pada petang hari ini kita melihat kehidupan kita yang sederhana tetapi pasti ada sukacitanya, amin. Dan sekali lagi selamat datang kepada Anda semua yang bersama dengan kami melalui Zoom online ini. Dan seperti biasa kita akan mengadakan pengumuman yang pertama ialah persepuluhan. Kita seringkali tahu bahwa kita setiap kali kita membuat pengumuman, ini sudah banyak kali kita mengumumi khususnya bagi bahagian setiap gereja-gereja, gereja-gereja khusus Sri Alam, Kangkapulai dan juga Johor Jaya ini, ialah persepuluhan kita masukkan di dalam setiap tabung persepuluhan ataupun di gereja, dan juga kita masukkan juga di tempat yang sudah disediakan di tempat setiap grup-grup gereja kita. Dan kita juga percaya bahwa masa ini kita masih dalam keadaan online, dan kita juga akan mengumumi sekali lagi untuk bila kita akan mengadakan secara fisikal, tapi untuk masa ini kita masih tetap berjalan di dalam online. Sekian, itu sahaja. Shalom sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa firman Tuhan. Kita akan berkongsi pada petang hari ini. Saya percaya Anda yang ada di rumah juga akan melihat dan mendengar dengan hati yang penuh dengan damai. Amin. Dan sekali lagi saya percaya pada petang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu kemauan Tuhan bagi orang percaya. Dan kita percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan sudah sekian lama kita mengalami pandemi COVID-19 ini sudah setahun lebih, dan kita masih dalam keadaan semakin hari semakin menular. Dalam keadaan ini kita merasakan seolah-olah kita tidak mampu lagi untuk berjalan atau untuk berdiri di dalam jalan kebenaran Tuhan. Tapi hari ini saya ingin dan saya menggalakkan kepada Anda semua, yaitu apakah kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yaitu di sini dikatakan, yaitu tema saya pada petang hari ini saya mengajak Anda semua, yaitu kemauan Tuhan bagi orang percaya. Saya mengambil ayat firman Tuhan ini dari 1 Petrus bab 1 ayat 23 sehinggalah kepada 25. Saya mengajak Anda semua membaca firman Tuhan ini. Karena kamu telah dilahirkan bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu semua pada petang hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami surga, Bapa kami Yesus yang kami puji dan kami sembah. Sekali lagi kami mengucap syukur di hadapan-Mu pada petang hari ini. Engkau mengajar kami untuk bagaimana kami untuk terus mendengar dan menguatkan hati kami untuk kami terus berjalan bersama-Mu Bapa. Mari Bapa melalui firman Tuhan yang disampaikan pada petang hari ini, mari Engkau sentuh hati anak-anak Tuhan, agar mereka akan benar-benar mengerti apa yang disampaikan firman Tuhan pada petang hari ini. Persiapkan hati mereka, baik mereka yang ada di rumah maupun di mana juga mereka berada saat ini. Kami percaya Roh Kudus, inilah waktunya untuk kami benar-benar bersekutu bersama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, biar dari awal, pertengahan hingga akhir apa yang kami sampaikan pada petang hari ini, kami percaya itu menguatkan iman kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya seperti yang saya katakan tadi, yaitu dari 1 Petrus bab 1 ayat 23 sehinggalah kepada 25 dikatakan. Kita melihat di sini bahwa memperhatikan apa yang dikatakan dalam 1 Petrus bab 1 ayat 23 sehinggalah kepada 25. Terlihatlah bahwa sebagai manusia kita ini sama seperti rumput, yang artinya tidak akan kekal selama-lamanya. Hidup kita ini seperti rumput, tidak akan kekal selama-lamanya.
Sebab itu di sini ada beberapa poin yang ingin saya kongsikan kepada Anda untuk meyakinkan Anda bahwa kita akan memiliki kehidupan yang benar-benar kekal di dalam kasih kuasa Tuhan. Yaitu di sini ada 3 yang harus kita ketahui ya, atau kita lakukan, yaitu yang pertama ialah istilah hidupmu dengan damai sejahtera. Ya, istilah hidupmu dengan damai sejahtera seperti yang dalam ayat firman Tuhan dikatakan di sini. 1 Petrus bab 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, yaitu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Istilah hidup ini dengan damai sejahtera. Akhir-akhir ini ada ramai anak-anak Tuhan yang dalam kekeliruan. Maupun mereka khusus sebagai bukan hanya kepada perhubungan suami istri. Kadang-kadang juga perhubungan suami istri mereka selalu seringkali mungkin 1-2 hari mereka tetap memiliki damai. Kadang-kadang mereka tidak mengenal satu dengan yang lain. Masing-masing menggunakan hal-hal mereka sendiri. Ada yang masing-masing memegang handphone. Apa yang paling besar bagi masalah kita sehari-hari ini adalah masalah menggunakan handphone. Sebenarnya handphone tidak salah, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi yang bermasalahnya adalah kita yang menggunakan handphone itu. Karena melalui media-media yang kita lihat dari handphone, kalau kita melihatnya secara membangun iman kita di dalam Tuhan, itu tidak jadi masalah. Tetapi apa yang kita lihat yaitu hal-hal keduniawian, itu yang kita lihat keadaan setiap anak-anak Tuhan pada akhir-akhir ini. Mereka akan merasakan kebosanan, mereka akan merasakan saling menuduh satu dengan yang lain. Mereka juga saling menindas ataupun saling menghakimi. Bukan hanya kepada perhubungan suami istri, tetapi juga kepada anak-anak yang ada bersama dengan mereka. Dan juga kepada remaja-remaja. Akhir-akhir ini mereka semakin hari semakin menular, semakin jauh dari kehendak firman Tuhan. Kehendak yang apa yang Tuhan inginkan bagi mereka. Maka di sini dikatakan dari poin yang pertama, istilah hidupmu dengan damai sejahtera. Karena hanya mereka yang mengisi hidup mereka dengan damai sejahtera, mereka akan mengalami lawatan Tuhan. Mereka akan mengalami kesejahteraan. Karena di sini serahkanlah hidupmu, kekhawatiranmu kepadanya, karena Allah lah yang memelihara kita. Karena tanpa Dia tidak ada seorang pun yang dapat mengalami damai sejahtera Tuhan. Karena kita dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau mereka yang mengalami damai sejahtera Tuhan, mereka tidak dikuasai oleh bermacam-macam cabaran ataupun bermacam-macam bentuk kekhawatiran. Dan yang kedua yang dikatakan di sini, kekhawatiranlah yang membawa Tuhan untuk yang memelihara hati dan pikiran kita pada saat ini. Bila kita mengisi hati kita dengan damai sejahtera Tuhan, kita akan mengalami kesejahteraan, kedamaian dan juga sukacita daripada Roh Kudus. Hendaklah kekuatan Tuhan bukan kekuatan manusia. Sebab itu kalau kita menggunakan kekuatan daripada manusia, kita tidak akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Maka di sini dikatakan dari poin yang kedua, istilah hidupmu atau hidup kita dengan pelayanan. Maksudnya bukan hanya melayani di gereja. Karena di gereja adalah hal-hal yang terakhir untuk kita lakukan. Tetapi yang melayani di sini dikatakan adalah melayani hanya di dalam rumah. Karena kita tidak boleh keluar daripada rumah. Kita tidak boleh mencari jiwa-jiwa di luar. Tapi ada satu yang Tuhan inginkan kepada kita pada petang hari ini. Yaitu istilah hidupmu ataupun hidup kita dengan pelayanan, yaitu menghubungi saudara-saudara mara kita di mana juga mereka berada, baiknya di kampung, baiknya di sekeliling kita, baik saudara kita yang dekat di dalam taman-taman maupun di mana juga saudara kita yang berada, mereka memerlukan perhatian kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita belajar bagaimana bermula daripada keluarga sebenarnya. Yang pertama sekali bagaimana untuk kita melayani di luar, kita memulai dari keluarga kita, saudara yang dikasihi Tuhan.
Pelayan itu kita memulai dari keluarga kita, kena menyerahkan hidup kita bagi Kristus. Itu adalah satu keuntungan bagi anak-anak Tuhan yang memelihara akan pelayanan. Amin. Karena dari 1 Petrus bab 2 ayat 9 dikatakan di sini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang dikatakan di sini, menyerahkan hidup kita kepada Kristus itu adalah satu keuntungan yang luar biasa bagi pempercaya Tuhan. Itu sebab dikatakan cara untuk kita melayani bukan hanya di gereja, karena di gereja adalah salah satunya yang terakhir untuk kita lakukan. Tetapi yang pertama adalah di dalam keluarga kita terlebih dahulu. Kalau keluarga kita tidak seharmoni, keluarga kita masing-masing melakukan hal-hal masing-masing, masing-masing memegang handphone, masing-masing tidak ada perhubungan yang lebih erat, tidak ada perhubungan saling mengenali satu dengan yang lain. Inilah waktunya kita melayani keluarga kita. Adik-beradik kita, contohnya kalau adik-beradik, mereka saling berkelahi. Walaupun dalam satu rumah, adik-beradik, tapi mereka masih berkelahi. Karena mereka saling mengandalkan dengan kekuatan masing-masing. Contohnya di sini, kalau keluarga kita di dalam satu rumah, terutama sekali kalau mereka menggunakan, mereka bermain game. Ya, ini biasa bagi ini tidak lari daripada setiap keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Atau keluarga-keluarga yang percaya akan Tuhan Yesus. Apalagi bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan. Kita percaya pada hari ini. Ialah setiap anak-anak Tuhan, bila mereka bermain game, mereka berkelahi. Kena kalah, kena kamu tidak tolong, kena kamu ini, kena kamu itu. Maka bila mereka kalah dan yang satu menang, satu ketawa, yang satu marah. Apa yang terjadi? Pastilah mereka bergaduh, amin. Itulah keadaan anak-anak kita. Bagaimana pula dengan ibu bapa? Bila melihat anak-anak mereka bergaduh. Biasa sahaja. Ada yang membuat, ada yang membiarkan. Ada itu awak punya halah. Tapi tanggung jawab kita sebagai ibu bapa pada hari ini. Jangan membiarkan anak-anak kita menggunakan masa dengan kosong. Maksudnya menggunakan masa setiap hari dengan kosong. Tapi mari sebagai ibu bapa ajaklah mereka merenungkan firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Ini juga adalah salah satu pelayanan. Karena bila kita mengajak anak-anak kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam satu hari, contohnya hanya 3 bab. Itu sudah memadai bagi anak itu. Daripada mereka 24 jam sehingga tidak boleh tidur karena gara-gara main game. Dan ibu bapak pula membiarkan anak-anak mereka terus seperti itu. Sehingga apa yang mereka lakukan. Bukan hanya main game, tapi juga dengan hal-hal sosial yang ada di luar. Yang mereka lihat di dalam handphone. Selain daripada itu mereka bertelepon, mereka video call. Khususnya bagi remaja-remaja sekarang. Adakah ibu bapak kita memerhatikan? Ada yang memerhatikan, ada yang tidak memerhatikan. Ini adalah pilihan saya dan saudara pada petang hari ini. Mari saya mengajak Anda pada petang hari ini. Istilah hidup kita dengan pelayanan bukan hanya di gereja, tapi di rumah. Bermulai dari rumah. Belajarlah untuk bagaimana untuk kita menolong ibu bapak kita di rumah, membersihkan rumah atau mengecat rumah. Di dalam 2 minggu yang lepas, kami mengecat rumah karena kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Selain kami selalu berkomunikasi dengan anak-anak. Kami setiap kali kami makan, kami berkumpul. Dan biasanya kalau anak-anak bangun saja makan. Itu bagi anak-anak yang sekarang ini karena mereka tidak bersekolah. Tapi satu hal kami sebagai ibu bapak mereka harus memerhatikan anak-anaknya. Cara untuk memerhatikannya mereka haruslah memberikan mereka pendisiplinan. Disiplin dikatakan di sini ialah disiplin bagaimana untuk mereka mengajar. Oh, kamu harus lakukan ini dan kamu harus lakukan itu. Mari kita lakukan ini, mari kita bersama-sama kerjakan ini. Contohnya membuang sampah, ada yang mencuci mangkuk, ada yang memasak, ada yang mengemas rumah.
ada menjemur kain. Jadi kalau anak-anak kita dibiasakan seperti itu setiap hari, ini juga adalah salah satu pelayanan, yaitu bekerja sama melakukan hal itu. Baru kita boleh lakukan di gereja ataupun di luar. Kalau di rumah kita tidak boleh lakukan, bagaimana di luar? Saudara yang dikasihi Tuhan, pada petang hari ini, di sini kita mengajak saudara kita, yaitu menyerahkan hidup kita bagi Kristus, itu adalah salah satu keuntungan. Dan menginjili orang lain bukan hanya di dalam rumah, tetapi juga menghubungi mereka melalui handphone. Karena handphone juga adalah salah satu perhubungan kita untuk kita lebih erat lagi mengenali mereka, apa yang mereka butuhkan, kita mendoakan mereka melalui handphone. Dan juga seterusnya punya hati bersaksi atau berbalas kasihan kepada mereka. Karena inilah waktunya ada ramai jiwa-jiwa di luar sana. Ramai anak-anak Tuhan yang memerlukan. Karena pada hari akhir ini banyak suami-suaminya tidak bekerja. Dan mereka memerlukan sokongan daripada kita semua. Kita bukan sebagai hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang melakukan atau melayani dalam hal ini. Tetapi bagi kita yang pemercaya Tuhan. Itu yang kita harus lakukan kepada mereka. Karena kita yang sudah tahu akan firman Tuhan, kita yang sudah tahu mendengar akan firman Tuhan, kita akan melakukannya apa yang dilakukan oleh hamba-hamba yang lain. Apa yang mereka lakukan, kita juga akan melakukannya kepada orang lain. Amin, saudaraku. Kali inilah salah satunya cara pelayanan kita, mulai dari keluarga dan juga kita akan melayani di luar. Dan hal yang ketiga di sini, apa kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ialah istilah hidup dengan kepastian. Kalau kita seringkali mengisi hidup kita dengan kepastian, ya sudah kita melihat dari 1 Petrus bab 1 ayat 18 hinggalah kepada 19. Mari kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan barang yang fana. Bukan dengan perak ataupun emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Yesus Kristus sendiri. Yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercelah. Seperti ayat firman Tuhan dikatakan di sini, istilah hidupmu dengan kepastian akan keselamatan kita. Suatu hari kita akan bersama Yesus di surga. Amin. Kita kalau boleh bagi diri saya sendiri, kalau boleh saya akan terus ke surga. Tidak lagi di dunia ini yang penuh dengan permasalahan. Apalagi dalam keadaan sekarang ini banyak hal-hal yang terjadi. Kerajaan tidak akan menyokong orang-orang yang rendah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang di pelosok jauh sana. Mereka tidak akan melihatnya. Tidak ada lagi keadilan, tidak ada lagi belas kasihan. Bagaimana dengan kita yang hari ini? Sakit penyakit juga akan datang. Ramai anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Dan sakit penyakit yang terbaru adalah sakit penyakit COVID-19 ini. Kita percaya ramai anak-anak takut. Anak-anak Tuhan takut dalam hal ini. Tetapi dalam firman Tuhan berkata di sini, kita ini istilah hidup dengan kepastian. Kepastian akan keselamatan di dalam Kristus. Amin. Supaya kita tidak jauh atau kita tidak keluar daripada kehendak dan rencana Tuhan. Karena melainkan dari darah yang mahal. Tuhan sudah menyucikan kita dari darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus itu sendiri. Dan kita percaya pada petang hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Dari poin yang ketiga ini, istilah hidup dengan kepastian akan keselamatan di dalam diri kita. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan dosa lagi. Karena ada banyak baik dari pikiran, dari apa yang kita lihat dari internet, dari handphone yang kita lihat, dari media-media yang kita lihat, dan media sosial yang kita lihat baru-baru ini. Selama setahun kita dalam keadaan yang tidak menentu, maksudnya kita masih menggunakan online sekejap,
ibadah fisikal, sekejap kita ibadah online. Bagaimana hati kita pada hari ini? Adakah kita masih kuat di dalam Kristus? Adakah hati kita masih kokoh di dalam Dia? Adakah hati kita masih berjalan bersama Kristus? Sehingga hari ini saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya menggalakkan kepada Anda semua. Bahwa istilah hatimu dengan kepastian akan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Amin. Karena kita percaya pada hari ini bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Maka di sini dikatakan betapa indahnya kasih Tuhan di dalam diri kita. Saudara yang dikasih Tuhan, bila kita mengisi hidup kita dengan kepastian akan keselamatan, maka kita menyerahkan hidup kita di dalam Kristus yang penuh taat setia di dalam Dia. Tidak bercacat atau tidak bernoda di dalam kehidupan kita. Dia sudah menebus kita dengan darahnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia sanggup datang ke dunia untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diperdamaikan karena kasih-Nya yang indah, kasih-Nya yang luar biasa. Karena di sini kita percaya apa kemauan Tuhan di dalam diri kita sebagai pemercaya. Jadi jangan melakukan perbuatan dosa. Baik dari perkataan kita belajar. Baik dari sikap kita, tingkah laku kita. Mari kita belajar terus memperbaiki hidup kita di dalam Kristus Yesus. Dan jangan dikuasai dengan apa yang sia-sia dalam hidup kita. Setiap hari kita menggunakan, setiap hari kita melakukan, boring lah. Kadang-kadang keluarga saya kalau kami bersama, boring dah, apa lagi yang harus kita lakukan. Setiap hari kami berkumpul, setiap kali makan tengah hari atau malam, kami berkumpul, apa lagi yang harus kita lakukan. Setiap hari kita memikirkan hal-hal seperti ini. Dan apa yang sangat menyedihkan akhir-akhir ini. Ramai anak-anak Tuhan kehilangan keyakinan di dalam Kristus. Walaupun hubungan mereka sebagai suami istri pun semakin lama semakin jauh. Walaupun mereka dekat, nampaknya dekat di sebelah sahaja. Tapi hati mereka semakin hari semakin jauh. Karena hal-hal yang menggunakan handphone. Ini yang terjadi bagi anak-anak Tuhan akhir-akhir ini. Sehingga mereka berkelahi, mereka bergaduh, dan akhirnya mereka mau bercerai. Ada ramai anak-anak Tuhan seperti ini. Dan begitu juga dengan anak-anak yang mendengar. Mereka mendengarkan hal ini. Mereka juga akan rasa risau. Tetapi saya berikan keyakinan kepada kita pada petang hari ini. Di mana hati kita harus memiliki kepastian, harus kuat di dalam Yesus. Karena ini yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Kemauan Tuhan bagi kita sebagai pemercaya-pemercayanya. Yaitu kita harus mengisi hidup kita dengan kepastian. Yang pertama sekali lagi saya ulangi di dalam kehidupan. Di dalam apa yang saya kongsikan pada petang hari ini. Ialah yang pertama istilah hidupmu dengan damai sejahtera Tuhan. Yang kedua yang istilah hidupmu. Yang pertama adalah istilah hidupmu dengan damai sejahtera Tuhan. Jangan lagi kita hidup dengan selalu memikirkan hal-hal yang membuat kita jauh daripada Dia dan sehingga hati kita tidak terpelihara lagi. Dan yang kedua istilah hidupmu atau hati kita dengan pelayanan baik di rumah, mulai dari rumah. Pelayanan kita, lepas itu kita akan melayani di luar. Menghubung mereka yang lain, saling menguatkan, saling mendorong, saling memberi semangat pada orang yang memerlukan. Dan yang ketiga di sini, istilah hidupmu dengan kepastian akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Supaya suatu hari kita akan bersama Yesus di surga. Amin. Maka di sini saya galakkan kepada kita pada petang hari ini. Kemauan Yesus atau Tuhan Yesus bagi kita sebagai pemercaya-pemercayanya ialah mengalami jamahan lawatan Tuhan, masih memiliki damai sejahtera. Dan yang seterusnya adalah
memiliki kepastian di dalam keselamatannya itu. Yesus itu sendiri yang hidup di dalam kita. Dan yang kesimpulan saya pada petang hari ini, hanya orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan akan melakukan apa yang jahat dan tidak baik. Dan kita yang telah ditebus dari cara hidup yang lama, maka kewajiban kita hari ini dan seterusnya ialah tidak akan pernah berhenti melakukan kebenaran dengan mengisi damai sejahtera dari Kristus dengan pelayanan serta kepastian hidup dan bukan kebimbangan atau kekhawatiran kita. Amin. Dan hari ini saya memberikan Anda dorongan. Mari kita terus maju. Mari kita terus kuat di dalam Yesus. Mari kita terus bangkit di dalam Dia. Karena kemauan Yesus adalah mengisi hati kita dengan damai. Mengisi hidup kita dengan pelayanan di dalam keluarga. Mengenal satu dengan yang lain. Dan mengisi hidup kita dengan kepastian akan keselamatan di dalam Yesus. Amin. Mari saya mengajak Anda berdoa pada petang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita di hadapan Dia. Bapa surgawi, pada petang hari ini sekali lagi kami sudah mendengar akan firman-Mu. Firman-Mu itu seperti pedang yang bermata dua yang sanggup memisahkan roh dan daging. Kami yakin dan percaya pada petang hari ini. Anak-anak-Mu yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada pada petang hari ini. Kami yakin dan percaya Bapa, bahwa kami mau mengisi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Kami mengisi hati kami dengan kehidupan yang tidak sia-sia. Kami mengisi hidup kami dengan pelayanan melalui keluarga kami. Mari Bapa, ajaklah hati kami anak-anak-Mu Tuhan pada petang hari ini. Agar mereka tetap memiliki kekuatan yang baru. Semangat yang baru. Jiwa dan roh yang baru menyala-nyala di hadapan-Mu. Dan melihat betapa Engkau Tuhan hidup dan berkuasa di dalam kehidupan mereka. Dan kami yakin dan percaya. Hidup kami adalah hidup untuk memuliakan Engkau. Hidup kami adalah hidup untuk meninggikan nama-Mu. Karena hanya Engkau Yesus satu-satunya Tuhan. Yang memelihara hati dan pikiran kami. Akan keselamatan di dalam Engkau Yesus. Karena kami percaya Bapa. Kami percaya dan kepastian kami suatu hari kami akan bersama-Mu di surga. Dan inilah waktunya kami untuk datang kepadamu ya Bapa. Inilah waktunya kami untuk kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Untuk kami berjalan bersama dengan Engkau. Mengenal Engkau Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Agar hidup kami tidak bercacat dan bernoda di hadapan-Mu Bapa. Ajari kami Tuhan untuk kami terus berjalan bersama-Mu. Selidiki hati kami pada petang hari ini. Agar kami benar-benar melihat betapa Engkau itu hidup dan berkuasa di dalam diri kami. Engkau mengajar kami untuk kami terus dan terus memiliki damai di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau mengajar kami untuk kami mau terus berjalan bersama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap jemaat baik di rumah maupun di mana pun mereka berada saat ini. Urapi mereka dengan kasih-Mu, urapi mereka dengan damai-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, lindungi setiap keluarga-keluarga, setiap perubahan suami istri, setiap keperluan mereka, setiap suami-suami yang tidak bekerja saat ini. Engkau berkati mereka dengan kasih-Mu, agar Engkau yang membuka jalan bagi mereka, di mana tidak ada jalan dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau yang membuka jalan. Dan begitu juga dengan hati mereka pada saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Engkau memulihkan kehidupan mereka. Agar semakin hari mereka akan melihat kasih-Mu yang indah dan luar biasa. Maka kami memiliki kekekalan, kepastian di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat petang. Tuhan Yesus memberkati semua.